banget live ya kan, untuk edukasi, bahkan untuk konsultasi secara online yang mendadak sering banget. Tapi kali ini spesial karena kita akan membahas mengenai yang gemes-gemes. Apa tuh? Gak tahu. Kita akan membahas mengenai lebih spesifik, yaitu anak-anak. Gemes kan? Bukan yang lain. Iya. Jangan salpok ya. Kita akan membahas mengenai lebih ke tumbuh kembang anak. Aku juga nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu sih sebenarnya kebutuhan anak-anak tuh apa aja sih gitu kan. Kali ini maka dari itu tim Royal Clinic memberikan judul khusus, yaitu motorik kasar. Nah, sebenarnya yang paling utama sebelum aku belum perkenalan diri tahu? Belum perkenalan diri. Perkenalkan, balik lagi sama aku, hostnya. Kenal nggak? Coba komen yang kenal, yang tahu udah berapa kali ini dari ini kali ini balik lagi sama aku, Lydia Bella. Hai. Dan di sebelah aku udah ada dua terapis yang udah ukti cantik ya. Ada Kak Dian sebagai di sana dan juga ada Kak Regina. Karena kita hari ini bakal bahas yang gemes-gemes, kita panggilnya kakak aja ya. Ya, Biar tambah muda. Betul. Memang kita masih muda. Rame kan ya kalau cewek-cewek kumpul. Kak, kali ini kita balik lagi Kak ke laptop ya. Boleh. Kali ini pertama kali dulu nih, pertanyaan pertama, terserah menjawab ke dia dulu atau Kak Regina dulu. Karena aku belum tahu banget nih ya, sebenarnya motorik kasar itu apa sih Kak? Tema kita hari ini, motorik kasar itu apa sih Kak? Oke, jadi motorik kasar itu adalah kemampuan anak untuk beraktivitas menggunakan otot-otot besarnya. Perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Nah, kemampuan gerak motorik itu ada 3 macam, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Lokomotor itu apa sih? Lokomotor itu kemampuan untuk memindahkan tubuh. Lalu non-lokomotor itu adalah kegiatan yang dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak. Contohnya ada meregang, menarik, dan melipat. Lalu manipulatif itu adalah kemampuan yang melibatkan antar tangan dan kaki. Contohnya itu ada melempar, menangkap, menendang, dan memukul. Nah, dari yang dijelasin Kak Regina tadi, itu kan mungkin ini ya lebih ke pengertian dan definisi motorik kasar. Tapi mungkin kalau lebih disingkatnya buat ibu-ibu muda yang belum tahu, motorik kasar itu lebih ke tumbuh kembang anak yang mungkin ada penghambatan atau mungkin kelihatannya ada yang kurang gitu ya dari tumbuh kembang anak ini. Seperti contohnya telat berjalan, telat berbicara. Mungkin dari yang aku tangkap itu sih ya. Kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan di kolom bawah ya. Kolom di situ bisa bertanya ke terapis langsung. Dan jangan ketinggalan karena hari ini juga ada giveaway, yaitu GoPay dan juga bisa dapetin Milton di depan kita. Tepuk tangannya dulu dong. Kalau gitu dilanjut lagi ya. Pertanyaan kedua nih. Sebenarnya yang sering terjadi di anak-anak. Kita sebelum membahas pertanyaan yang berat-berat ya, kita tanya dulu nih. Sebenarnya yang paling sering terjadi di anak itu apa sih yang berhubungan dengan motorik kasar tadi? Oke, jadi kalau dari motorik kasar yang kelihatan kayak kalau dari bayi itu udah kelihatan kayak misalnya dia belum telat berguling, terus telat merangkak, telat jalan, kayak gitu sih. Terus misalnya yang nggak kelihatan biasanya umur 3 tahun tapi dia belum bisa lompat 2 kaki. Nah itu kadang yang nggak terlalu diperhatikan tapi sebenarnya itu ada masalah juga. Jadi setelah dilihat detail ternyata umur 3 tahun itu harusnya sudah bisa lompat 2 kaki gitu. Cuman biasanya kan kalau orang-orang kayak oh udah jalan nih, ya udah problemnya nggak ada. Padahal setelah dilihat detail ada. Nah, sebenarnya dari yang dijelaskan tadi, kita nih belum banyak yang sadar gitu ya. Sebenarnya penting nggak sih melatih motorik anak-anak gitu kan? Apalagi buat ibu-ibu muda yang belum punya banyak pengalaman. Jadi ini sebenarnya anakku nih nggak apa-apa nggak sih belum bisa ngomong gitu? Nggak apa-apa nggak sih anakku nih kok kayaknya suka nggak bisa diem gitu ya? Ada kan yang nggak bisa diem gitu ya. Terus ada anak juga kebanyakan dia bangun, diajak ngomong gitu. matanya diajak ngomong gini, matanya kayak kosong gitu. Sebenarnya itu is it okay atau perlu diobati ya kan? Maka dari itu sih pertanyaan kedua, sebenarnya manfaat pentingnya melatih motorik
motorik kasar. Maaf ya, silakan Kakak. Oke, jadi manfaat pentingnya melatih motorik kasar itu ada banyak ya. Ada perkembangan kognitif, ada perkembangan sikap mandiri, perkembangan imajinasi dan kreativitas, perkembangan emosi, perkembangan percaya diri, dan perkembangan anak untuk fokus. Nah, coba dijelaskan lebih ini lagi, lebih bukan detail, biar teman-teman di sini lebih ngerti lagi. Sebenarnya manfaat yang paling penting itu kalau misalkan untuk keseharian, kayak kenapa kok melatih motorik kasar itu penting, dan bisa juga langsung dijelasin hal-hal kecil yang perlu diperhatikan. Misalkan, iya sebaiknya tiap pagi kita latih nih anak kita buat ajak ngobrol atau apa. Coba Kak. Oke, ini tentang perkembangan sikap mandiri aja ya yang kita biasa sehari-hari. Nah, perkembangan sikap mandiri itu dengan melakukan permainan motorik atau anak diminta untuk mengarahkan. Contohnya itu bisa anak diminta untuk makan sendiri atau food finger. Nah, itu kan biasanya para ibu-ibu biasanya kan sukanya kan nyuapin anaknya tuh tanpa anaknya diminta untuk makan sendiri. Nah, sebenarnya itu pentingnya anak untuk makan sendiri tuh bisa melatih anak untuk sikap mandiri itu tadi. Selain itu Kak Dian, Misalnya diminta ganti baju sendiri, atau misalnya pas lagi mandi gitu ya, anak diikut sertakan. Jadi kayak ini ayo misalnya ambil sabun, jadi anak juga pengenalan ambil sabun, misalnya sikat gigi gitu, ambil sikat, odol, ditaruh caranya kayak gini. Jadi ngajarin anaknya untuk seakan-akan iya, mandiri, buat istilahnya ikut serta dalam itu tadi misalnya sikat gigi. Jadi nggak diambilin terus ayo sikat, jadi kan anak udah tahu beres aja gitu. Iya, betul. Nggak diikut serta dalam bagian Karena kadang-kadang Kak Dian itu betul sekali ya, kalau kita hidup itu pelajaran berharga adalah pengalaman. ya, kalau biasa difasilitasi kayak main kecil deh, misalnya habis main terus yang ayo di clean up. Jadi kayak biasanya kan main ya udah berantakan, anak dibiasain kayak gitu, jadi dia nggak terbiasa dengan aku habis main harus clean up. Ya. Gitu. Jadi udah biasa difasilitasi, jadi dianya nggak muncul kemandiriannya. Apalagi biasanya kadang-kadang kalau di rumah itu ada babysitter, babysitter mainan seakan-akan supaya anaknya itu ringkes ya, jadi mainan anak-anak ini diberesin sama babysitternya. Iya benar. Padahal sebenarnya kalau mau bantuin aja, karena mungkin banyak ya. Iya, Tapi anak-anak mungkin bisa diikut sertakan buat bantu sambil cara gini dimasukin gini ke blok ya, gitu. Pantesan ya, menurut saya sendiri di Indonesia itu masih kurang. Kalau di luar negeri kita lihat anak tuh makan sedikit, masih kecil banget. Benar-benar. Di video di TikTok ya kalau lihat ya. Pinter-pinter. Ini udah aplikasi lain lah. Jadi kalau di aplikasi sebelah itu videonya sering anak-anak tuh makan sendiri, padahal masih kecil banget. Makannya berecetan lagi bahasa Surabaya, belepotan. Dan itu nggak apa-apa ya, soalnya anak-anak mungkin dari tangannya. Kekuatan itu ya. Iya, Motorik kasar tuh berhubungan dengan kekuatan tangan. Kekuatan otot besar ya, Besar. atau tangan atau biasanya kalau di sini kan ibu-ibu kayak yang biar cepet beres daripada kotor, udahlah suapin aja. Jadi takutnya bajunya kotor, takutnya apa. Sebenarnya kan dari itu pengalaman. Kalau anak nggak tahu kotor, nggak tahu gimana caranya megang sendok, ya nggak jadi bisa semandiri ya sebenarnya. Betul. Makanya itu seperti ikan mencuci baju. Berani kotor itu Baik. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau di sini sih dari obrolan sampai sekarang anak-anak itu lebih dilatih. Iya. Jadi hal kecilnya kalau misalkan nggak tahu nih terapi apa sih, terapinya gimana sih gitu. Kalau misalkan nggak tahu atau mungkin ada yang kita nggak tahu ya, mohon maaf biaya, bisa dilatih sendiri di rumah. Benar. Yaitu teman-teman bisa ikutin anaknya buat makan, diajarin makan sendiri, bahkan sekedar dipegangin snack di tangan anak Ya, itu dia ada. Itu benar. berarti melatih kekuatan otot Otot besar. otot kasar, otot besar, melatih kekuatan otot besar supaya anak, kadang tuh ada anak itu pada itu bayi pertama kali nggak mungkin dia bisa megang mainan ini kan, nggak mungkin ya, dia bisa megang, nggak mungkin, masih setiap dia butuh waktu sehariannya untuk bisa belajar ngambil. Terus ngerasain ini teks, ternyata ini teksturnya gini, ini ternyata teksturnya gitu. Pantas Kak, ada yang kalau nggak salah ya di Jakarta itu mainnya tuh main kayak Kotor. pasir, Iya, benar. disuruh main pasir, terus mainnya kayak Play-Doh. Play-Doh. Iya. Ya. Bahkan ada yang mereka dimasukin kayak kolam lumpur gitu loh.
Jadi mereka nggak jijik sama tekstur lembek, tekstur kasar. Jadi itu kan juga sebenarnya pengenalan tekstur itu untuk perkembangan selanjutnya juga. Kayak ada kan yang sampai besar lihat langsung jijik, langsung yang kakinya langsung gigit, langsung nggak kayak gitu kan. Sebenarnya ada permasalahan juga. Tapi ya perlu diperhatikan juga, takutnya anak-anak nanti makin terbiasa di rumah ya. Ada bak mandi, dia ceburin aja badannya gitu. Jadi tetap, maka dari itu pentingnya diawasi, terus orang tua juga mesti perhatian ya. Jadi ibu, jadi mami itu capek, tapi kita emang perlu banget lah buat aware sama kesehariannya si anak. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman bingung, si ibu-ibu muda, mami-mami muda ya, yang bingung atau mami muda yang lagi kayaknya anakku ini lagi ada masalah gitu ya, kok nggak bisa fokus atau telat berbicara atau bahkan telat jalan, merangkak, bisa langsung datang aja ke Royal Clinic yang ada di Darmo atau yang ada di Mer, yaitu ada di Poli Tumbuh Kembang. Dan kali ini akan ada promo ya, betul kan? Ada promonya? Nanti kalau penasaran langsung datang aja ya, betul lah, pasti ada ya kan? Pasti ada. Apalagi kalau udah terbiasa udah datang ke sini, member ya kan? Teman-teman juga boleh langsung ya tanya di kolom komentar tentang motorik kasar, tentang tumbuh kembang anak, apapun itu bisa langsung diisi kolom komentar di bawah. Dan jangan kelewatan hadiah GoPay-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ke faktor, tadi kalau udah jelasin motorik kasar itu apa, kedua manfaat pentingnya melatih motorik kasar. Selanjutnya faktornya apa? Faktornya apa kok bisa anak kok kayaknya telat ya pertumbuhannya, nggak seperti anak-anak yang lain? Oke, jadi faktor dari pertumbuhan motorik kasar sendiri itu ada 3, yaitu faktor pola asuh, faktor dari lingkungan, dan juga faktor gizi. Kenapa dari faktor pola asuh? Seperti tadi udah dijelaskan sedikit sama Kak Gina, yaitu tadi kalau orang tua membiasakan memfasilitasi anak, jadi pasti eksplornya terbatas gitu kan. Kemudian kalau dari faktor lingkungan sendiri, anak-anak yang biasa dikumpulkan dengan misalnya seusia-usianya atau yang biasa dengan saudara-saudaranya yang pokoknya dikumpul-kumpulan di sekitar, dikelilingi anak-anak dengan yang anak-anak sendiri, ya teman sebaya atau yang sendiri pasti beda ya, pasti beda perkembangan. Anak-anak yang sendiri pasti ya juga dia nggak pede, kemudian juga mau gerak tuh juga pasti jadi mager kan. Ya kalau misalnya udah kumpul-kumpul rame-rame kan mereka untuk main, misalnya main petak umpet atau main lari-lari. Nah dari main lari-lari itu terus main lompat-lompat itu kan juga latih motorik kasar juga. Terus juga dari faktor gizi. Nah ini salah satu yang penting juga. Kenapa faktor gizi itu penting? Karena untuk motorik kasar itu membutuhkan tenaga, betul? Ya betul. Ya kan? Kalau misalnya faktor gizinya dia nggak tercukupi, pasti juga dia jadi anaknya jadi mager, jadi males, ya kan? Untuk misalnya aja deh motorik kasar kan misalnya dia untuk yang bertangkap, untuk menendang. Tapi kalau dia yang diasuh nggak cukup, ya males, dia Jadi lemes nggak sih? ya. Kayak anak Jadi zaman lemes, sekarang nah. ya, mager. Nah, ya. Baru makannya sebelah setiap hari. Waduh, Mager. betul Mager malas karena makan sebelah setiap hari karena nggak ada gizinya. Nggak ada gizi, nggak ada faktor gizi. Tapi jangan maksudnya tenang aja, karena gizi di sini bisa dibantu dengan suplemen makanan yang obatnya itu aman untuk konsumsi anak-anak. Itu ada apialisis untuk menambah nafsu makan. Jadi dari kalau udah nafsu makannya oke kan, jadi ini kan, jadi dia untuk mengeluarkan tenaganya juga oke. Kemudian juga bisa disertakan vitamin-vitamin yang aman dikonsumsi untuk anak-anak, yaitu ada Stimuno, Ingus yang bisa memenuhi gizi anak lah ya. Jadi juga untuk melakukan motorik kasar, untuk eksplor motorik kasarnya mereka juga lebih semangat gitu. Jadi sebenarnya makan dari itu si ibu-ibu ini, mama ini kalau nyiapin makanan tuh kayaknya ribet gitu ya, kayaknya riweh. Apalagi kalau misalnya ada MPASI. MPASI ya, MPASI. Bahasanya apa sih? MPASI. MPASI kan? MPASI, MPASI itulah. Dia tuh kalau makan kita perlu blender dulu. Kita mau masukin nih apa ikan lah, besok atau ayam lah, atau keju. Jadi setiap hari ini jadi mama tuh kita perlu belajar berarti ya. Iya. Bener-bener kayak baca buku yang bener ya, yang bener, jangan asal baca di internet karena nggak semua bener. Iya. Nggak bisa diikutin. Tapi jadi orang tua nggak ada ini ya, nggak ada bukunya. Betul, nggak ada bukunya. Harus betul. nyoba ini, anaknya kalau ini nyoba ini itu Iya. untuk memenuhi
kebutuhan gizi. Oh ya, tambahan satu lagi faktor yang mempengaruhi motorik kasar itu juga bisa disebabkan kan misalnya nih usia 1 tahun 2 tahun dia oke, kemudian dia tiba-tiba panas terus kejang. Nah biasanya habis dari itu dia bisa mengalami penurunan motorik kasar. Jadi kayak dari kejang itu kan dia suplai oksigen ke otaknya itu ada yang berkurang kan. Nah dari itu biasanya ada beberapa hal yang si anak ini bikin motorik kasarnya turun. Jadi di rumah juga harus sedia obat penurun panas. Apa itu? Aman, yang obat penurun panas yang aman buat anak-anak itu ada Sanmol sirup, ada Bufet, ada Fasidol tuh. Itu yang semuanya aman untuk dikonsumsi anak-anak. Ini udah nge-spill obat-obatnya. Kali ini kita karena bahas tumbuh kembang anak ya. Ini ada beberapa list obat-obatan yang emang cocok banget nih untuk mendampingi tumbuh kembang anak. Kalau misalkan ada permasalahan gitu ya, vitamin atau kalau misalkan tadi panas gitu ya. Nah list obat di live kali ini yang pertama ada Lanos Drop dan Lanos Sirup buat jam 1. Buat apa tuh kak? Terus terang kalau obat belum Belum hafal ya? Baru jelaskan. Nah Lanos Drop atau Lanos Sirup ini sama-sama digunakan untuk membantu meredakan gejala hidung tersumbat karena pilek. Nah bedanya hanya cara pemakaian saja. Nah ada Lanos Drop dan Lanos Sirup. Kalau misalkan anak-anak Mainami ini ada yang kena hidung tersumbat atau pilek, bisa langsung check out ya. Check out di keranjang ada di finish produk di Royal Clinic. Tinggal klik langsung kirim ke rumah teman-teman semua. Jangan lupa yang kasih pertanyaan terbaik bakal dapat GoPay atau Miltan. Tepuk tangan dulu biar gak ngantuk. Oke, selanjutnya kakak. Ini pertanyaan pasti ada free ongkir. Free ongkir selama bisik-bisik lagi. Iya pasti ada free ongkir. Coba dijelasin. biasanya ada. Biasanya free ongkir selama live. Ya, mumpung masih live free ongkir lumayan kan. Check out. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan yang sehari-hari dulu aja. Kalau dari pengalaman pribadi nih, ada anak tuh yang mungkin sulit banget ngomong ya. Iya. Sulit banget ngomong. Terus ada nih ibu-ibu yang suka katanya dari zaman dulu suka ini nyerotin lidahnya. Oh iya. Ini Sering apakah itu benar dan boleh dilakukan? Ini pertanyaan dari aku nih. Iya, karena ada beberapa pertanyaan dari orang tua pasien yang kayak gitu juga. Ya. Dan kalau dari terapi yang kita lakukan memang ada stimulasi oral yang jadi kita kayak nyikat si lidah ini loh. Cuman kan kalau disikat sendiri, apalagi ada tuh beberapa pasien yang nyuruh kita tuh nyikat pakai cincin. Benar. Ya seringnya banyak. Kita pakai cincin. Nah, kan itu takutnya kalau karena anak-anak ya pertama kotor, kemudian kalau anak-anak yang telah ngomong itu biasanya mereka sensitif di area oral. Iya. Jadi kita sikat itu mereka pasti berotak. Iya. Nah itu kalau ketelan kan agak repot ya betul ya kan. Jadi ya nggak disarankan sih. Jadi tetap harus sama yang istilahnya lebih paham lah, biar lebih aman juga kan. Kan diperjualbelikan itu yang untuk sikat untuk lidah itu loh. Iya Iya, sikat benar. kan. Iya, Sikat model silikon. Iya, itu lebih baik pakai gitu. Kalau misalkan mau bersihkan lidah Iya. atau seakan-akan emang mau terapi, ibu-ibu kan gitu loh. Idenya itu supaya nerapi lidah si anaknya ini. Maka dari itu dibersihin lidahnya kayak gini-giniin gitu loh supaya mungkin ngomongnya lancar. Atau mungkin pikirannya ada ibu zaman dulu tuh lidahnya kotor, makanya dibersihkan. Jadi Kalau pakai yang silikon itu ya boleh kan itu, tapi kan ada beberapa itu tadi ibu pasien kan yang tak temuin secara langsung itu pakai cincin itu loh, yang permasalahan kan si cincinnya itu. Selain cincin ada lagi yang pakai sendok, aduh. Nah itu kan mereka malah jadi luka, lecet. sakit. Nah buat yang belum tahu lebih baik jangan dipakai karena nggak aman. Kalau mau pakai itu mungkin pakai yang silikon. Dan tanya dulu ke dokter apakah sudah boleh gitu ya dilakukan. Dan kalau mau lebih jelas lagi kok kayaknya nggak lancar-lancar banget ngobrolnya, tetap aja datang ke Royal Clinic Surabaya. Ada 2 di Surabaya Barat dan di Surabaya Timur. Di Darmo ya alamatnya, dan bisa dicek di Royal Clinic di Google atau di Instagram, dan juga ada di Royal Clinic di Mer gitu. Selanjutnya mungkin pertanyaannya dampak dulu. Dampak kurangnya kemampuan motorik kasar.
tadi kita mungkin udah nge-spill di awal ya, kayak misalkan dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Misalnya dampak kurangnya kemampuan motorik kasar tuh apa sih Kak? Jadi dampak kurangnya motorik kasar itu ada banyak sekali ya. Nah, ada anak jadi tidak mudah fokus, terus dia jadi udah terdistrak gitu kan, terus jadi terlambat berbicara juga, terus jadi tidak percaya diri, mudah marah dan tidak bisa kontrol emosi. Gitu. Jadi Terus Kak, dijelaskan lagi Kak? Jadi- Biasanya gimana maksudnya? tadi kan udah dijelasin di poin-poinnya, anak tuh nggak bisa fokus, mudah apa tuh namanya ke distract gitu. Hal-hal yang dialami sehari-hari itu kan poin-poinnya. Misalkan pertama, anak nggak fokus, biasanya ciri-cirinya apa? Oh, biasanya dia Kan semacam nih, ada yang nggak fokusnya tuh misalkan aku nggak peduli gitu kan, lari gitu kan, dengerin. Ada juga yang nggak fokus tapi dia Diem aja. gitu. biasanya kalau dari sekolahan itu biasanya anak-anak yang datang ke sini biasanya direkomendasikan dari beberapa guru yang itu kelihatannya dari sekolah mereka nggak terarah. Jadi di kelas tuh mereka nggak bisa nih duduk kayak gini kan, kalau di sekolah kan harusnya duduk gini yang lama gitu kan, dia nggak bisa. Itu mereka muter aja, atau misalnya setelah dikasih tugas mereka kayak yang harusnya kan ada tugasnya kan ya udah sampai selesai dulu terus nanti pasti ganti tugasnya kan, itu enggak. Jadi baru main ini, temennya masih main ini, dia udah ribut nyari yang lain, ribut nyari yang ini, jadi fokusnya tuh sebentar mainan ini kan ganti mainan ini kan ganti mainan ini kayak gitu. Ada juga yang dikasih mainan ini dia tuh nggak mudeng gitu, karena itu tatapannya tuh kayaknya sih dia natap tapi ternyata tatapannya itu kosong, tatapannya kosong kayak bengong gitu loh, kayak bengong kayak gitu. Ada saudara aku tuh dulu itu merasa kayak ya udah nanti mungkin dia akan ada waktunya sendiri. Iya. Jadi bisa dibilang menyepelekan, tapi nggak mungkin kita bilang di depan orang tua yang menyepelekan. Iya. Tersinggung baby blues ya. Iya. Benar, nggak mungkin. Jadi ternyata sampai dewasa pun saat ini dia bisa dibilang terlambat dari teman-teman yang lainnya. Nah, itu kan berarti kan dari masa kecil dia, kalau misalkan dia nggak dilatih, nggak diarahkan, itu akan mempengaruhi ketika kita dewasa, bahkan ketika umur sekarang ini. Iya. Betul. Maka dari itu kadang-kadang ada juga, ini mungkin agak di luar topik, ada juga permasalahannya kayak anak kecil, orang dewasa, mereka tuh bersikap atas didikannya sejak kecil. Contohnya ada nih dewasa contohnya kayak takut sekali ngelihat orang ada yang tinggi, takut banget. Ada orang ada tinggi dikit, ada berantem dikit, takut banget. Itu bener nggak? Bisa jadi di masa kecilnya dia ini sering banget dengar orang teriak-teriak, tapi dia tuh nggak tahu, dia nggak merasa, nih. Itu bukan masih 1 tahun misalkan, dia nggak tahu yang ingat, tapi pas dia gede tuh kayak takut banget, aku orang marah, orang berantem tuh aku sih takut banget. Dan orang kayak misalkan ada berantem gitu, kayak aku aduh jauh gitu loh, risih. Itu bisa terjadi, bisa kan maksudnya terjadi mungkin pas kecil trauma sesuatu gitu ya. Ininya ada problem di masa kecil yang tidak diselesaikan, jadinya dibawa sampai gede. Ada juga yang kayak gitu tapi dia bisa jadi kasar gitu ya. Benar. Maka dari itu mungkin buat mamis ya, jangan sampai kita kasih ngeliatin atau membuat anak-anak itu mendengarkan ya. Benar. Ini jadi Trauma lah dia. Iya, sesuatu yang enggak bagus ya. Contohnya berantem dengan pasangan. Terus contohnya juga menyepelekan hal-hal kecil yang terjadi sama anak. Lebay juga jangan ya, lebay juga jangan, tapi intinya jangan berlebihan. Jangan berlebihan tapi tetap aware ya. Tapi tetap biasanya insting mama atau insting ibu, insting mama itu pasti bener ya. Kalau ngerasa kayak biasanya tuh orang tua tuh gini, misalnya umur 2 tahun contohnya, jadi yang telat ngomong, kayaknya ini telat ngomong. Nah tapi dari lingkungan keluarganya kayak nggak apa-apa, nanti kamu dulu juga kecilanmu gitu telat ngomong, bisa-bisa aja ngomong gitu kan. Terus akhirnya pada banyak yang kasusnya udah nyampe sini tuh baru datang tuh usia 5 tahun, 4 tahun, itu kan sudah kayak telat banget kan. Ya memang sih di saat di terapis nanti akan ada perkembangan, tapi kan akan lebih lama. Beda kalau dia datang waktu 2 tahun. padahal karena pertumbuhan setiap anak itu memang
berbeda-beda ya. Iya. Jadi kita nggak bisa kayak ini Kak Regina tuh bisa ngomong itu usia 2 tahun. Nah aku nih usia 2 tahun setengah itu nggak bisa ngomong. Terus nanti kalau misalkan umur 3 tahun nggak bisa ngomong, aku orang tua tuh kayak nyepelein aja. Nanti Nanti bisa. bisa. Itu hitungnya udah telat. Padahal ya betul sih. Insting pertama tuh biasa insting mama kayaknya telat, udah lah itu mending konsultasi Langsung beda lagi sih kalau Bener. mungkin ada sorry to say mamisnya lagi sibuk ya, mungkin ada sibuk pekerjaan atau mungkin lagi memang kurang gitu ya untuk bisa sama-sama bareng-bareng sama anaknya. Nah kalau misalkan kayak gitu lebih baik sebelumnya ketika dititipkan sama orang tuanya, biasanya dititipkan sama orang tuanya, sama neneknya, itu kita harus tahu dulu nih anak-anak nih setiap hari makan apa, terus anak-anak itu kira-kira bisa merangkak tuh di usia berapa ya gitu, atau bisa berjalan di usia berapa. Karena hal-hal kayak gitu kalau misalnya kita terlambat menanganinya itu banyak PR-nya lagi. banyak PR gitu Benar. ya. Lagian sekarang kan apa namanya, apapun materi itu nyari di Google tuh kayak gampang aja kan. Jadi kayak tinggal nyari aja misalnya anak umur segini, kayak harusnya anak umur segini udah bisa apa ya, tinggal nyari dulu tuh semua keluar sih. Umur segini harusnya udah bisa apa, umur segini udah bisa apa. Jadi mereka istilahnya udah bisa mengukur kemampuan anak ini kira-kira telat nggak ya. Itu kan udah gampang banget sebetulnya sekarang gitu. Cuman ya gitu, biasanya si mamahnya instingnya kayaknya telat anakku, cuman keluarganya yang lain, entah dari orang tua karena kan dari ayahnya sendiri tuh kayak enggak telat gitu. Iya, yang paling penting menurut aku di tumbuh kembang anak ini, masalah anak-anak yang paling penting ini kita di orang tuanya dulu. Karena anak kecil dari disuruh bicara, anak kecil tuh nggak bisa merintah orang tuanya. Bener. Untuk kayak ke rumah sakit apa nggak mungkin bisa karena mereka nggak tahu. Iya. Dan yang paling penting dari pembicaraan kita dari tadi anak-anak segala macam, ya paling penting ya orang tua. Iya. Kontribusi orang tua mama dan papa ini gimana Benar. untuk punya anak. Maka dari itu punya anak kita nggak asal dibilang istilahnya suami istri berhubungan, hamil lalu mempunyai anak, nggak sesimpel itu ya. Iya, Karena itu prosesnya banyak. aja. Harus siap mental juga. Iya, betul. Kalaupun kita mau punya anak, kita juga siap mental, kita juga maksudnya siap pengetahuan ya. Siap tenaga Karena juga. Betul. Banyak sekali harus persiapkan. Jadi orang tua kita mesti punya, pasti seorang ibu tuh punya feeling yang kuat kok sama anaknya. Ya, tapi yang paling penting adalah kita juga jangan ngandelin feeling aja ya. Feeling tuh bisa benar dan bisa salah ya. Bisa Kita meleset. juga harus tahu nih cari buktinya. Dan harus satu suara ya kalau dalam parenting. Ayah sama ibu tuh harus satu suara. Jadi kalau kayak misalnya bilang ke anaknya satu boleh, semua boleh, satu enggak, semua enggak. Betul. Nah paling suka nih banget bahas parenting karena kalau tumbuh kembang anak ini nggak jauh-jauh dari parenting ya. Mungkin ada masukan mengenai cara didikan orang tua ke anak karena ini berkesinambungan sih, ya kan? Nah benar. Itu tadi kayak misalnya kalau harus tegas ya. Jadi misalnya kayak kalau mau ngajarin anak mandiri, misalnya dari ibunya, oke anaknya boleh makan kotor, boleh makan sini, boleh ini. Nanti sih, misalnya dari si papanya, aduh kok jadi kotor, kan nggak satu suara. Itu lagi nggak satu suara. Jadi memang harus satu suara dalam mengasuh anak. Yes. Gitu. Ini juga sambil aku bacain ya kayak Boleh, ada betul, pertanyaan. pertanyaan. Betul. Dan mungkin ada pertanyaan dari Mamis nih ya, Mamis Devina atau Mamis siapa? Ya ada pertanyaan, apakah anak-anak dari kecil nggak tahu usia berapa pokoknya anak-anak gitu ya, kalau misalnya kebanyakan micin itu berpengaruh di pertumbuhan anak? Itu kan berkaitan dengan gizi tadi ya kak ya? Gizi tadi, Coba ya, kak betul. dijelaskan kak. Itu tadi faktor gizi. Kalau misalnya asupannya yang dimasukkan tidak balance untuk yang itu kan kita kadang anak-anak dia udah makan roti, dia udah makan kok dia tadi ternyata yang dimakan kerupuk, yang dimakanin nggak ada gizinya gitu loh. Nah gimana mau dia mengeluarkan untuk yang lebih istilahnya yang lebih berenergi kalau yang dimakannya hanya asal masuk gitu aja. Kadang dikasih ciki-ciki gitu kan. Nah itu Ciki itu betul generasi kan micin ada- ya, iya, pasti ada banyak micinnya. micinnya itu ya. Nah itu Berbahaya. faktor gizi itu tadi lagi ya. Yang paling penting itu kalau buat anak-anak mungkin kalau dari umum ya, pikiran umum mungkin
empat sehat lima sempurna ya. Iya. Apa aja tuh kak? Sayur, Karbohidrat, protein, susu kan, terus mungkin telur bisa diganti juga. Kalau susu tuh keju ya biasanya anak kecil-kecil ya. Keju atau kayak buah tapi dibentuk-bentuk apa kayak bintang atau jadi mereka penasaran kan sama bentuknya, terus juga dan bisa kan belajar sehat sambil gitu. dimasukin Iya, sehat. benar. Betul. Benar. Mungkin itu bisa jadi solusi sih kalau buat temen yang mungkin kayaknya takut anaknya nggak suka buah ya, takut anaknya nggak suka sayur. Lucu-lucuan. Kita taruh aja nih di piringnya lucu-lucuan. Iya, kita piringnya bentuk-bentuk. menarik, terus bentuknya pintar menarik. bervariasi juga. Nah, gitu. Agak repot tapi ya daripada anak nggak mau makan. Nah. Iya. Ada pertanyaan lagi kak selanjutnya kak? Nanti kalau ada pertanyaan bakal dapet giveaway GoPay atau permen Milton. Bayarannya mana ini terlambat? Aku ambil dari TV sebelah aja jadi kalau Iya. enggak. Mulai ngantuk Oh, kayak. ada pertanyaan dari mungkin nih papa ya. Papa dari Dedi Mahmudi. Bagaimana cara menyembuhkan trauma pada anak? Wah, ini kita bahas. Ini karena nih poli tumbuh kembang juga betul sekali tuh mempengaruhi dari mentality dari anak itu. Pertanyaannya gimana nih cara kita menyembuhkan trauma pada anak? Tergantung ya, sorry aku jawab. Itu tergantung pada usia. Misalnya udah terlalu dewasa ya sama, ya kan? Coba. Kalau yang beberapa kasus yang datang di sini itu biasanya mereka trauma ketemu orang banyak. Karena kan ini berhubungan lagi sama pandemi. Pandemi kita harus banyak di rumah, terus nggak banyak bersosialisasi. Begitu dia ke sekolah rame, dia nangis, nggak mau masuk sekolah. Itu kan istilahnya salah satu trauma juga ya. Mereka biasa di rumah sendiri, terus harus sekarang yang udah boleh rame-rame, ya itu kita harus membiasakan anaknya untuk mulai ya nggak apa-apa, mulai dari ditemenin, ngajak anaknya main di tempat rame-rame dulu, terus nanti lama-lama baru mulai diajak. Dari yang aku lihat juga maksudnya dari aku lihat ya sebenarnya anak-anak itu nggak ada kata lain selain dilatih dan dibiasakan. Benar. Tergantung bagaimana orang tua Telaten nggaknya. telaten nggaknya. Tapi capek sih capek ya, itu Benar. udah pasti banget. Pasti Gak banget. mungkin anak pasti terapi-terapinya juga sabar-sabar semua kan di sini ya. Kalau nggak sabar nggak mungkin anaknya diterapi di sini. Sampai subur ya. Ya kan, ini terapisnya di sini semua baik-baik. Jadi kayak don't worry, kayak jangan khawatir, jangan takut buat nitipin anaknya. Paling cuma sebentar ya buat diterapis. 1 jam mungkin ya untuk anak-anaknya diterapis. Jangan takut karena di sini juga sekolahnya sudah sesuai dengan gimana cara kita nyembuhin anak-anak ini, terapi yang pastinya semua yang terbaik buat anak-anak. Iya, Bisa tetap konsultasi di Royal Clinic di Darmo dan juga di Mer Surabaya. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Febriana. Penting nggak anak bisa sepeda? Itu katanya mungkin ini ya lebih melatih tadi mungkin bisa otot kasar atau mungkin bisa melatih terbiasa anak supaya bisa mandiri naik sepeda. Coba kak dijawab kak. Iya. Jadi pentingnya bersepeda itu ada manfaatnya itu banyak sekali. Ada melatih untuk fokus, memperbaiki posturnya juga, terus menguatkan tangan, melatih planning anak dan mengambil emosi, mengontrol emosi. Mengontrol emosi. Nah kalau misalkan tadi katanya bilang melatih apa tadi kak? Fokus anak, postur. Oh iya, postur. Kok bisa sih kak melatih postur anak kalau naik sepeda? Oke, jadi dari sepedahan sendiri itu kan kayak dia duduknya nggak mungkin gini kan. Ya. Oke. Jadi udah ngajarin anak duduk tegak. Postur itu apa sih? Postur itu kan otot besar di badan untuk dia bisa tegak kayak gitu. Kemudian dari sepedahan dia diajarkan harus bisa ngontel. Nah ternyata ngontel ngayuh jauh banget lagi ngayuh sepeda. Jadi ngayuh sepeda itu ternyata berhubungan dengan otot perut. Kalau otot tubuh kita lemah, otomatis si anak ini pasti malas untuk ngayuh. Nah otot perut itu sendiri tadi berhubungan dengan postur. Jadi ngajarin anak harus mau ngayuh biar si otot perut itu kuat, biar dia posturnya bagus. Postur yang bagus nanti berhubungan dengan
fokus. Jadi kalau pastor yang bagus pasti dia mau fokus, tapi kalau nggak mau fokus ya nggak mau nonton, terus ternyata kesana kesini filternya aja udah gini, udah lengkap gini, udah kayak gitu. Jadi sepedahan kan gini, kemudian dia untuk ngarah-ngarahinnya itu juga membantu anak untuk paham instruksi. Jadi misalnya dari orang tua kan kayak ke kanan, nanti dia ngarahin ke kanan, ke kiri. Terus nanti kalau dia udah bisa sendiri dikasih halang melintang gitu untuk dia paham keadaan, oh ini bahaya, aku harus belok kanan. Jadi itu untuk meningkatkan kognitifnya dia juga. Jadi dari sepeda, ternyata dari permainan sepeda ini banyak hasilnya, dan itu kadang yang orang tua nggak apa ya, kayak sepeda doang gitu. Jadi karena dari sinilah kita pasti ngasih PR-nya harus bisa sepedahan. Yes, berarti ini salah satu cara melatih anak sekaligus menghibur ya. Karena kan SD itu fun banget. Jadi yang belajar banget. Betul, kan. bukan belajar dan anak pikir aku mau diajak mainan nih, gitu kayak aku mau diajak mainan sebenarnya banyak manfaatnya. Modus mamanya gitu. Ya kamu kita lanjut. Iya, betul. Ada juga nih Kak, anak-anak tuh jatuh dari sepeda. Ada nih saya lihat mamanya itu nggak nolong. Jadi mereka berdiri dulu atau melihat gimana sih responsif dari anak itu. Kecuali jatuhnya parah ya, kalau misalkan jatuh kayak blok sampai otomatis dia ada luka besar. Tapi kita juga nggak bisa jadi orang tua tuh sampai kita tua anak ini selalu ada di samping kita gendong, kita tolong, kan enggak ya. Jadi kita tuh sebenarnya mungkin maksudnya orang tua tuh pengen membiasakan anak ini untuk bisa mandiri ke depannya. Kalau jatuh ya terbangun sendiri. Pertanyaannya, is it okay? Gak apa-apa kayak gitu? Atau anak-anak bakal merasa kayak, wah aku gak ditolong gitu. Itu kalau bagus sih, jadi memunculkan insting mereka untuk survive gak sih? Iya betul. Jadi kayak udah jatuh terus kayak gak dinolongin kan, kayak gimana caranya aku harus berdiri ya gitu. Tapi kalau misalnya emang mereka yang udah kayaknya gak bisa banget nih, baru orang tuanya. Tapi jangan yang jatuh langsungnya jangan panik juga, soalnya bikin anak makin panik. bener jadi kalau jatuh terus kita kan malah tambah Nah, dendam. kan Iya, yang Dia malah ini malah nangis biasanya. Kalau misalkan ada anak jatuh, gitu terus orang tua terus kayak, nah kan udah mau bilangin, jatuh kan gitu. Jadi seakan-akan kalau aku ya, aku selalu menempatkan diriku di posisi orang itu, di anak itu. Jadi kalau misalkan anak itu jatuh kan, bener kata mama jatuh kan gitu. Otomatis seakan-akan kayak, oh berarti setiap aku ngelakuin apapun itu kayak harus salah gitu, kayak loh jatuh kan lu kan belum jatuh, kamu harus marahin aku sih kalau aku jatuh gitu. Padahal kan sebenarnya anak itu nggak bisa kayak sekedar perintah kan, dia harus dicontohin dan dituntun. Jadi kalau dia jatuh gitu, ya udah pastikan dia jatuhnya pertama aman, ya jatuhnya sekedar gitu aja, terus kayak nggak apa-apa sakit, yang mana yang sakit, terus kayak kita tanyain, memastikan dia mana yang sakit, oh situ oke, udah diobatin nggak apa-apa kan, bisa lagi gitu. Jadi dia juga yang ternyata jatuh juga cuma gini aja gitu. Kalau udah jatuh, nah kan dia tambah lihat yang tadinya nangisnya cuma pasti tambah kenceng. Dia shock juga kan. Itu bisa dipraktekin buat ini sih mama-mama di sana ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Kak? Oh iya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Dwi. Nah Kak, cara mengedukasi anak Hal yang apa tuh? tidak Anak boleh. hal yang boleh atau tidak dilakukan. Oh, jadi yang ini aja sih, mungkin yang mainstream aja. Cara edukasi anak apa aja sih hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau dari beberapa yang Kasus mungkin ya. dari beberapa kasus, jadi kayak anak itu tidak mengenal kata jangan. Jadi kalau dia kayak bilang jangan ini ya, nah dia pasti kayak misalnya dia lari nih, terus jangan lari, dia pasti tambah lari. Itu orang Jadi Indonesia kita banyak, Kak. di instruksinya pakai bahasa positif, jadi Kalau kayak siapa malah jalannya gampang. pelan-pelan ya. Nah, jadi diganti bahasanya. Gitu kalau udah lari-lari, jangan lari-lari lah, mereka malah tambah. Jadi kata jangan itu malah sama mereka tambah dilakukan. Jadi diganti aja kayak yang jalannya pelan-pelan aja gitu. Jadi mereka kayak jadi jalan harus pelan-pelan ya. Jangan lari-lari. Sometimes saya lihat tuh kayak ada ibu-ibu mama tuh yang emang ceritakan di story mereka, meskipun setiap mereka cara mengarangnya itu diganti tidak menggunakan kata jangan, mereka tuh mikir. Iya, lebih ini sih. Mikir lebih dulu, susah. betul. Lebih Mereka susah, mikir kata-kata dulu, positif itu lebih susah. sulit, Iya. tapi ya gimana lagi katanya. Kayak emang itu udah harus dilakukan. Harus dibiasain. Nah, betul. Kalau dari Kak Regina, Biasanya kalau dengan anak-anak ini biasanya ini ya
sering main gadget ya. Nah itu juga jangan ya, nggak boleh dilakukan. Itu juga berhubungan dengan dia jadi terlambat berbicara itu tadi. Karena sering Melihat aja dan tanpa dia itu mau ngomong, tanpa diadakan interaksi. Nah, maksudnya cuma gadget kan cuma nonton, cuma nonton. Kalaupun terpaksa salah ya udahlah, nggak apa-apa, tapi sambil disertakan interaksi. Nah. Jadi misalnya kayak, oh itu ada sapi ya deh, sapinya warna putih, sapinya warna hitam, jadi tetap dapat interaksi. Ya betul. Nggak. Jadi jangan buat anak itu lebih pasif tapi dibuat aktif, tapi Benar. jangan diperhatikan. Iya benar-benar. Seringkali kalau anak itu pokoknya semua itu harus cukup ya pada takarannya dan sesuai pada umurnya juga. Jadi kalau misalkan anak terlalu pasif, kita juga harus bertanya-tanya. Anak terlalu hiperaktif ya, kita harus bertanya-tanya. Makanya itu jangan lupa konsultasi di klinik poli tumbuh kembang. Salah. Jangan lupa, iya, konsultasi di Royal Clinic yaitu di poli tumbuh kembang. Ya, di Royal Clinic ada nih khusus anak-anak namanya poli tumbuh kembang. Mungkin bisa ditanyain ke mami-mami sekeliling ya, pasti udah ada kan ya teman-teman yang emang udah beberapa kali untuk praktis di sini. Banyak kan ya, apalagi rekomendasi dari guru-guru, anak-anak di sini, dan banyak juga kok yang ternyata berhasil juga kan ya, membaik, at least membaik. Kalau tidak betul bisa terarah. Kalau berubah 100% tidak mungkin secepat itu, tapi kita butuh proses. Mama papa juga mesti sabar, bisa meluangkan waktu untuk menemani anaknya untuk bisa terapis di Royal Clinic Surabaya. Ada pertanyaan selanjutnya kak? Belum ada? Belum ada. Langsung mungkin ada nih dari kakak-kakak, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin untuk cara didik anak. Tadi udah kita bahasnya berhubungan ya. Yang pertama motorik kasar itu manfaatnya apa, dampaknya apa, lalu yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar itu apa. Lalu poin yang kedua kita bahas juga mengenai parenting karena berhubungan dengan apa yang dilakukan anak. Ya, dan yang ketiga tadi kita bahas apa sih hal yang misalkan boleh dilakukan atau yang nggak boleh dilakukan. Sebenarnya banyak. Kalau misalkan mau tahu lebih jelas, konsultasi aja di sini juga boleh ya kan? Kita ada dua kan, di Royal Darmo sama di Royal Mer di daerah Pandu. Yes. Untuk konsultasi mungkin anaknya nggak ada masalah, konsultasi ya juga boleh ya. Kita ngobrol di sini, kita bisa tahu nih sebenarnya parenting yang benar tuh kayak gimana, kita cara didik anak tuh kayak gimana. Karena kalau misalkan kita malu bertanya di jalan ya, lagi ini mengenai masa depan anak-anak. Dan ini aku mau infoin lagi nih buat teman-teman, jangan lupa untuk check out sekarang juga karena gratis ongkir. Tinggal klik-klik, nggak perlu datang ke klinik. Udah yang pertama tadi udah aku sebutkan ada Lanos Drop, Lanos Sirup itu untuk pilek ya. Selanjutnya ada Kiddie Fit Sirup. Nah, Kiddie Fit Sirup ini tuh suplemen kesehatan anak, yaitu rasanya itu milk peach. Nah, cocok banget buat anak-anak yang mengandung multivitamin dan itu kalsium, DHA dan juga curcuma. Langsung ada yang tiga, ada Pro EM1. Apa ini kak? Digunakan untuk menyeimbangkan bakteri baik dalam saluran pencernaan. Jadi untuk ada mungkin anak-anak yang ada saluran pencernaan yang bisa dicek out yaitu Pro EM1. Ya. Langsung selanjutnya ada juga Imbus Kids dan juga Imbus Kids Force. Nah, keduanya ini merupakan suplemen daya tahan tubuh yang bersifat imunostimulan yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh agar nggak mudah sakit. Jadi ini lebih imbusnya nggak bisa dengar nih. Booster tuh bisa buat orang dewasa, buat anak-anak ada apa enggak? Ada di Imbus Kids dan juga di Imbus Voucher. Bisa untuk antibody juga. Jadi anak-anak juga kita perlu perhatikan vitaminnya seperti yang dijelaskan tadi, gizi. Selanjutnya ada David, yaitu multivitamin yang menutrisi otak, meningkatkan nafsu makan dan juga menjaga kesehatan tubuh. Obat David ini cocok banget digunakan untuk anak-anak yang emang sulit sekali makan. Itu bahaya banget kalau misalkan nggak ada nih sama sekali di dalam tubuh yang masuk nih. Minumnya air putih, kalau nggak snacking terus kan, it's not good. Jadi kita kasih ini, kita coba di David ini. Kalau misalkan masih belum mempan, datang ke Royal Clinic, ya. Selanjutnya ada Stimuno.
Kalau si Immuno ini untuk membantu memperbaiki sistem imun dan dengan membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi. Selanjutnya ada Sangobion anak. Nah, Sangobion anak ini khusus untuk baby, yaitu mencukupi kebutuhan zat besi dan asam folat pada bayi dan anak. Nah, dan ini untuk obat ini ya, Sangobion anak ini minim bau besi, jadi nggak akan menyebabkan gigi kuning dan aman untuk lambung. Selanjutnya ada juga Ultraflu dan Ultraflu Extra. Ini juga bisa di check out di produk Royal Clinic Surabaya. Obatnya digunakan untuk mengobati gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin. Nah, apa sih bedanya Ultraflu biasa dengan Ultraflu yang ekstra? Bedanya dengan yang ekstra yaitu yang ekstra juga bisa mengobati batuk. Ya, kalau ada batuknya bisa pakai Ultraflu yang ekstra, tapi kalau nggak ada batuknya bisa minum Ultraflu yang biasa. Yang selanjutnya ada Sirplus, yaitu berfungsi sebagai pemanis obat, terutama jika obat dari dokter berupa tablet. Nah, ini bagus banget Sirplus ya Kak ya, kayaknya ya. Kalau misalkan di resepin ya Kak ya, obatnya biasanya pahit-pahit ya? Iya. Kadang-kadang. Nah, kadang kalau misalnya ada sakit apa, obatnya pahit, dikasih Sirplus ini, Buat dicampurin supaya manis ya kan. Anak-anak jadi kayak bahan apa? Permen. Jadi mau. Oh iya, betul. Selanjutnya ada Fasidol, yaitu mengurangi rasa sakit pada kepala, sakit gigi, dan sakit nyeri operasi, yaitu menurunkan panas pada influenza dan setelah vaksinasi. Jadi habis vaksin atau kayaknya ada nyeri operasi, sakit kepala, sakit gigi, bisa minum Fasidol. Semuanya yang saya sebutkan tadi bisa di-check out langsung di Tokopedia-nya Royal Clinic Surabaya. Yeay, tepuk tangannya dulu. Kesempatan untuk mendapatkan GoPay senilai Rp10.000 ya. Nah, GoPay ini didapatkan oleh teman-teman yang menanyakan pertanyaan yang paling baik yang dipilih dari tim kita. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya Mamis, Dedis ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, ini semua bersemangat karena semakin malam semakin akhir, semakin menuju ke giveaway mungkin ya. Jangan leave dulu karena setelah pertanyaan satu ini kita akan kasih giveaway buat satu orang pemenang ya. Selanjutnya, pertanyaan nih Kak, kegiatan apa sih yang bisa melatih anak secara keseluruhan? Kegiatan apa yang bisa melatih anak secara keseluruhan? Tadi mungkin Kak yang pertama lupa disebutin. Mungkin yang bisa jawab nanti dapat GoPay. Betul ya tadi Kak sebutkan Rp10.000, lumayan. Iya. Ayo jawab. Siapa yang mau jawab bakal dapat GoPay. GoPay Tadi tadi udah udah dijelasin. dijelasin Jadi sekilas. kayak tadi udah dijelasin sama si Kak Dian ya, Kak Dian juga. Pertanyaannya adalah kegiatan apa sehari-hari bisa disebutkan yang membantu ya melatih anak secara keseluruhan. Jadi kebiasaan, sebutkan aja kebiasaan yang bisa membantu anak untuk melatih keseimbangan, melatih fokus, kekuatan, itu otot kasar tadi, otot kasar gitu ya. Semuanya bisa dijawab di kolom komentar di bawah ini. Sambil menunggu pertanyaan ya, kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai motorik kasar atau mengenai parenting. Apakah betul nih Kak kalau kita membiarkan anak menangis terlebih dahulu? Karena katanya anak ini bisa seperti orang dewasa, bisa menyalurkan emosi mereka ketika kita diamkan dulu nih. Jadi kita kasih kesempatan anak untuk bisa nangis dulu baru kita ditenangin gitu. Coba gimana menurut kakak-kakak? Ya, jadi emang harusnya kayak gitu sih. Kita kalau misalnya anak nangis nih, yaudah didiemin dulu gitu. Misalnya kalau dia langsung ditolong gitu, kenapa nak, itu biasanya dia Malah makin nangis biasanya. bener, malah makin nangis. Jadi didiemin aja dulu. Nanti kalau misalnya dia udah tenang baru ditanya kenapa kok nangis gitu. Itu salah satu bentuk untuk biasanya Menyalurkan emosinya mereka. Jadi diselesain aja dulu, mereka lagi mau nangis, mereka mau teriak. Yaudah, yang penting kita memastikan mereka nangis dan misalnya mereka lagi duduk di tempat yang aman. Kita cuma liatin aja, ntar kalau udah agak reda baru kita deketin, kita peluk kayak yang udah nangisnya tadi tuh kenapa, nangisnya kenapa, itu mereka nanti bisa lebih
ngungkapin apa yang mereka mau. Bersyukurnya di zaman sekarang karena kita udah gadget ya, ada sosial media, kita bisa belajar dari meniru parenting baik dari orang tua yang ada di sosial media ya. Karena kan sekarang udah banyak nih anak-anak yang lebih diawasi, anak-anak yang diberi kesempatan untuk bisa melampiaskan emosinya. Anak-anak juga jadi lebih mau mendengarkan orang tua karena lebih sering mungkin diajak ngobrol. Benar. Kan sama seperti di luar negeri ya, kayak mau cara omong apa, public speakingnya bagus banget nih. Mereka bisa ngobrol. Dari kecil diajak ngobrol terus gitu ya. Meskipun anak mungkin belum bisa jawab ya. Apa nih kak? Oh, udah ada pemenangnya. Udah ada pemenangnya. Nih, Siapa kita pemenangnya, sebutkan, Kak? kita baru-baru kita hitung ya. Oke. Pemenang giveaway pertama mendapatkan GoPay senilai Rp10.000. Pemenangnya adalah 3, 2, 1 Leonardo. Leonardo, selamat karena mendapatkan giveaway GoPay. Jangan lupa follow Instagram Royal Phoenix Surabaya dan bisa hubungi admin untuk meminta hadiah giveaway-nya ya. Terima kasih. Masih ada waktu berapa menit kak? 9 menit. Wah, 9 menit masih bisa dapat GoPay lagi atau Milton. Mungkin nanti abis kasih pertanyaan terus bisa pilih mau GoPay atau mau Milton ya. Terus ada pertanyaan lagi? Oh, lagi dipilih sama tim pertanyaannya. Baiklah, kita tunggu ya. Sembari menunggu, jangan lupa mau konsultasi mengenai tumbuh kembang anak, mau konsultasi juga mengenai kesehatan anak, apapun itu ya bisa datang ke Poli Tumbuh Kembang Anak ya yang ada di Royal Phoenix Surabaya, ada di Darmo dan juga ada di Mer. Jadi buat teman-teman yang ada daerah rumahnya di Barat ya datang di Darmo. Kita di live-nya di Darmo ya. Di Darmo atau mungkin ada yang rumah di Timur itu bisa di Royal Phoenix Mer. Keduanya sama aja ya, pasti didampingi oleh terapis terpercaya dan juga dokter-dokter yang ramah ya. Semuanya di sini ramah semua ya. Pastinya senang banget menyambut mamis dan anak-anak yang hadir. Ada kak sudah? Gak apa-apa, belum tentu langsung dijawab ya. Pertanyaannya, oh pemenang pemberi pertanyaan terbaik. Oh tentang pengaruh bersepeda. Iya. Ini mau disebutin langsung kayak namanya ya. Oke, nggak apa-apa. Oh pemenang GoPay kedua. Bareng-bareng ya. 3, 2, 1 untuk Kak Febriani. Anak-anak ini bisa langsung, jangan lupa ya semuanya ya follow Instagram Royal Phoenix Surabaya karena setiap live kita selalu ada promo, kita selalu ada giveaway ya. Pastinya teman-teman gak akan rugi untuk nonton live kita di Tokopedia karena kita bisa dapat edukasi yang bermanfaat buat kita, buat keluarga atau buat teman. Dan daripada kita nge-scroll video-video yang lewat itu terus ya, aplikasi apa itu ya yang joget-joget ya, kecuali nontonnya bagus-bagus gak apa-apa. Kita luangin waktu 1 jam aja buat nonton Royal Phoenix Surabaya. Gimana sih edukasi apa yang dibahas kali ini? Pasti kedepannya akan ada tema-tema yang lebih seru yang akan dibawakan oleh Royal Phoenix Surabaya. Nah kak, dari semua yang udah kita bahas ya, satu persatu dari Kak Dian dan Kak Regina, kita bisa kasih ini kak masukan nih untuk mama papa, masalah kesehatan, masalah perkembangan anak. Boleh dikasih saran, boleh kasih masukan, atau mungkin ada kasus-kasus yang bisa dijadiin pengalaman untuk mama dan papa. Silakan. Untuk sedikit tambahan, sebenarnya banyak permainan yang kelihatannya sepele, tapi itu sebenarnya sangat berpengaruh buat tumbuh kembang anak. Jadi kayak misalnya permainan lempar tangkap bola, kemudian mainan nendang bola, terus misalnya mainan misalnya anak diminta memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sebenarnya permainan-permainan yang kelihatannya sepele ya, tapi juga ternyata itu bagus dan juga untuk bonding anak sama orang tua kan. Betul. Jadi sebenarnya permainan-permainan yang kelihatannya sepele
begitu dilakukan oleh orang tua dan anak itu bisa meningkatkan perkembangan secara emosi, secara kedekatan dia dan orang tua, dan juga perkembangan motorik itu tadi, ya kan. Jadi itu banyak permainan-permainan yang kadang nggak dilirik, justru mereka bingungnya kayak beli mainan apa ya, mainan Lego apa ya, atau beli mainan puzzle apa ya, atau beli. Jadi sebenarnya nggak usah yang seribet itu, tapi yang ada aja di rumah, tapi dimainkan, nah benar, kreativitas dan dimainkan bersama orang tua itu jauh lebih seru, jauh menimbulkan emosi bonding yang lebih dekat sama orang tua dan anaknya, jadi gitu. Nah, selain kita bonding, kita juga bisa melatih anak-anak untuk lebih terbiasa interaksi dengan teman-temannya nantinya ketika bersekolah. Nggak takut ya untuk menghadapi misalkan permainan atau misalkan anak-anak ditantang untuk melakukan sesuatu, misalkan lari, misalkan ada anak-anak nih bisa lomba 17 Agustus kemarin tuh lucu main bendera, jadi cepet-cepet anak bendera kesini kesana. Ada anak-anak yang bisa cepet, ada anak-anak yang kayak maju aja malu-malu takut. Ya, jadi kita biasain dulu di rumah gimana cara Bapak mendidik, itu juga penting dan berpengaruh ke kehidupan anak ke depannya. Ada apa nanti Kak? Tim Kak? Tim Rolkidek ada apa nih? Oh iya, oke, baik. Selanjutnya dari Kak Regina, tadi Kak Fadian dia mungkin bonding dan juga interaksi anak dari permainan-permainan juga bisa dimanfaatkan. Kalau dari Kak Regina, mungkin apa yang bisa dikasih buat teman-teman penonton? Jadi aktivitas tangannya juga berpengaruh ya Kak. Aktivitas tangan seperti mereka butuh untuk menulis, diajak menggambar juga kan bisa kan, terus buat melukis juga. Kalau misalnya mereka nggak pengen buat, aduh males mah buat ini kebanyakan nulis, aku pengen gambar aja, itu kan juga bisa buat motoriknya itu tadi gitu. Meskipun gambarnya coret-coret. Nah, meskipun gambarnya coret-coret kan, namanya juga belajar kan dari pelan-pelan. Itu lebih ke melatih otot kasarnya juga ya. Iya. Karena kan nggak semua anak-anak nih bisa megang ini Kak. Itu sulit ya megangnya. Jadi kita latih dulu untuk gimana cara dia menggenggam sesuatu, cara dia menulis, supaya semua itu berhubungan lah ya, mulai dari gizi, keseimbangan, fokus, lalu ya bisa explore juga, dia nggak malu dan bisa berinteraksi. Sudah? Ya. Oke, dan juga mungkin dari saya sendiri ya, dari obrolan tadi ini fun banget pembahasannya karena berhubungan dengan anak-anak ya. Meskipun anak-anak tuh kadang gemesin, saking gemesnya pingin gigit ya, tapi mama, papa tetap harus sabar, karena kita juga sebagai orang tua nggak bisa minta tiba-tiba anak kita seperti apa langsung pintar, juga nggak ada. Karena seperti proses, anak-anak itu pertama harus belajar untuk bergerak dulu. Selain bergerak, harus merangkak, berjalan, baru bisa berbicara dengan lancar. Semua itu butuh proses. Semua itu juga kita mesti sabar. Dan kalau misalkan ada banyak pertanyaan, ada kekurangan di anak, bisa langsung datang aja ke Poli Tumbuh Kembang Anak yang ada di Royal Clinic Surabaya. Oke, dan untuk teman-teman semua, terima kasih untuk 450 penonton. Itu sampai jumpa di live Tokopedia berikutnya, karena akan ada edukasi dan juga cerita obrolan menarik mengenai kesehatan ataupun tentang anak-anak lagi. Sampai jumpa di live Royal Clinic Tokopedia selanjutnya. Selamat malam.